بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Terima kasih kepada Al-Fadhil Al-Ustaz Umar, pembimbing Majelis Ratib Al-Haddad, barisan para habaib, para tokoh masyarakat, para asatidah, para tuan-tuan guru, wa ala rasihim Al-Habib Hadi bin Abdul Qadir Al-Aidrus, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita dengar tadi sudah memberikan kepada kita satu pegangan dan pedoman di dalam hidup ini untuk bertafakkur tentang muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan tanggung jawab dan amanah oleh Allah untuk kita tunaikan dan kita laksanakan amanah tersebut. Amanah itu adalah melaksanakan haknya Allah sebagai Tuhan untuk kita mendapatkan apa yang akan diberikan oleh Allah sebagai hak kita yang ditetapkan oleh Allah, yaitu untuk dimasukkan ke surganya Allah dan dilindungi dari nerakanya Allah, dengan syarat kalau haknya Allah kita tunaikan. Hak Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita adalah untuk kita menyembah kepadanya, menyebut namanya dengan penuh ta'zim. Walaupun kita banyak dosa, walaupun kita banyak kesilapan, walaupun kita banyak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu Tuhannya manusia yang taat dan juga Tuhannya manusia yang bermaksiat. Bagi mereka yang taat akan diberi pahala oleh Allah atas ketaatannya, dan bagi mereka yang bermaksiat diberi peluang oleh Allah untuk kembali dan bertaubat kepadanya. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara dan berfirman tentang orang-orang yang bermaksiat. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan firman-Nya kepada orang-orang yang melakukan dosa. Dan perlu kita sadari bahwasanya pendosa itu masih diminta oleh Allah, masih diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia marah kepada orang lain, mungkin akan tutup pintu daripada orang itu datang ke rumahnya, atau mungkin akan memalingkan wajahnya, atau mungkin tidak akan mau berbicara dengannya kalau orang marah kepada orang lain. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila ada manusia daripada hamba-hambanya yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kepadanya kapan mau tobat, kapan mau insaf, kapan mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya memberi ruang kepada orang bermaksiat itu untuk kembali kepada Allah, tetapi boleh diangkat oleh Allah menjadi orang yang bertakwa kalau dia bermaksiat dan bertaubat dengan syarat. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, hendaklah kamu berlomba-lomba untuk meraih pengampunannya Allah dan surga seluas langit dan bumi yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Pengampunan dari Allah dan surganya Allah. Karena tak akan masuk surga kecuali orang-orang yang sudah diberi ampun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka orang yang bertakwa itu? Ada 5 yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam ayat ini. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang berinfak, bersedekah, menggunakan hartanya
di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan senang dan juga dalam keadaan sukar, dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit. Bijaksana menyikapi rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa harta benda, dia tahu dari mana dia dapat dan kepada apa ia gunakan akan hartanya. Seorang yang bertakwa, dia tidak akan bersikap duit datang daripada mana saja, yang penting duit. Bukan begitu orang bertakwa. Orang bertakwa akan berhati-hati sumber income-nya dari mana dan ketika menggunakannya kepada apa. Karena orang yang bertakwa akan memahami pesanan nabinya bahwasanya harta itu akan disoal oleh Allah dari mana ia dapat dan kepada apa ia gunakan. La tazulu qadama 'abdin hatta yus'alu an arba' an umrihi fima afnah wa an shababihi fima ablah wa an ilmihi madza 'amila fihi wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqa. Tidak akan tergelincir kaki seseorang nanti di hari kiamat, melangkahkan kakinya di hari kiamat, kecuali akan disoal 4 dulu. Yang pertama tentang umurnya, yang kedua masa mudanya, yang ketiga tentang ilmunya, yang keempat tentang hartanya. Semua ditanya satu-satu, kecuali harta ditanya 2. Apa pertanyaannya? Min aina iktasaba wa fima anfaqa. Dari mana ia dapat dan kepada apa ia gunakan. Di dalam kita mencari rezeki itu satu ibadah, tapi dia akan menjadi satu dosa kalau dia tidak peduli sumber rezekinya dari mana. Talabul halali faridatun ba'dal faridah. Orang mencari rezeki yang halal adalah satu kewajiban setelah kewajiban-kewajiban yang lainnya. Ya, orang itu pergi memancing, orang itu pergi menelayan, orang itu pergi menanam, orang itu menjadi pegawai, orang itu kerja mencari rezeki juga dengan jual beli. Semua itu bisa menjadi satu ibadah kalau memastikan pada mencari rezekinya mentaati perintah Allah untuk menunaikan tanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada keluarga, dan memastikan sumber rezeki itu halal ketika diambil dan dicari dan digunakan pun di tempat yang baik ataupun yang halal. Maka akan menjadi satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tusturi mengatakan, man akala al-halala ata'at jawarihuhu sya'a am aba, wa man akala al-harama asad jawarihuhu sya'a am aba. Orang yang makan makanan yang halal, rezekinya sumbernya halal, maka tubuh badannya itu akan berbuat kebaikan, dia mau atau dia tidak mau. Tapi kalau orang itu sumber makanannya adalah haram, dia akan berbuat maksiat, dia mau atau dia tidak mau. Dengan demikian, pemakanan itu ada hubung kait dengan anggota tubuh badan. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim tentang kaitan antara makan dan juga amal. Kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Makan makanan yang halal yang baik dan beramallah kamu dengan amal yang baik. Amal diletakkan setelah makan, bukan pokoknya pada makan, tapi sumber makanan itu. Kulu minat thayyibat, makan makanan yang halal, makan yang baik dan halal, maka beramallah dengan amal yang baik. Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah didatangi oleh hamba sahayanya atau budaknya membawa makanan, maka dimakanlah oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sementara makanan itu dikunyah dan ada yang tertelan, kemudian ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar, dari mana makanan yang kamu dapat ini? Siasat punya siasat, sumber pemakanan itu daripada seorang yang dulunya kerjanya itu adalah dukun atau sihir. Maka Sayyidina Abu Bakar khawatir makanan yang dimakan itu hasil pemberian daripada si fulan yang dulu kerjanya begitu. Khawatir rezeki itu hasil daripada perbuatannya sihir orang, atau dia melakukan hal-hal yang dilarang sebagai dukun dan seterusnya.
maka dia masukkan tangannya atau jarinya ke dalam mulutnya, dimuntahkan sampai dia mengeluarkan suara orang yang mau kalau dipaksa untuk muntah, sampailah semua barang makanan yang masuk ke dalam perutnya semuanya terkeluar. Kata pembantunya mengatakan, kita taqtul nafsak, kamu hampir saja bunuh dirimu sendiri dengan berbuat demikian. Ya, mendengar suaranya ingin memuntahkan itu. Kata beliau mengatakan, kalau makanan yang masuk ke dalam itu tidak keluar kecuali dengan nyawa sekali, aku akan keluarkan dengan nyawa juga. Adapun aku biarkan makanan seperti itu menjadi darah daging dalam tubuh badan aku, setelah aku mendengar sabda Rasulullah, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Setiap tubuh badan atau daging yang tumbuh dalam tubuh badan ini hasil daripada makanan, kalau dari sumber yang haram maka dia layak untuk masuk neraka, kata Nabi SAW. Orang yang bertakwa akan memastikan sumber rezekinya pasti halal, digunakannya pun juga di tempat yang baik. Sifat yang kedua, orang yang bertakwa, wal kadhiminal ghaidha, dan orang yang dia mampu menahan marah. Sifat marah, sifat semula jadi atau sifat fitrah yang ada pada manusia. Mesti ada marah. Kita bukan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala tidak punya sifat marah, tapi kita diperintahkan menahan marah. Menahan marah akan menjadi satu ibadah kalau kita menempatkan menahan marah tepat pada tempatnya. Terutama sekali adalah kita menahan marah kepada keluarga kita bila melakukan hal-hal yang biasa, tapi kita akan pasti marah kalau keluarga kita melakukan hal-hal yang melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada barang jatuh pecah, jangan marah. Kalau ada barang yang hilang tidak sengaja dihilangkan oleh salah seorang daripada keluarga, jangan marah. Hal-hal yang bersifat keduniaan kita kena mesti mampu menahan marah. Tapi kalau hal yang dilakukan itu adalah hal-hal yang melanggar syariat, di sini kita tidak boleh menahan marah, tetapi kita mesti memarahi. Marahnya marah sayang. Yang tidak mahu orang itu kena murkanya Allah kalau dibiarkan melakukan hal maksiat. Siapa yang lebih sayang kepada istrinya selain daripada Rasulullah kepada istrinya? Nabi sangat sayang kepada istrinya. Istri Nabi itu digelari Ummahatul Mukminin, ibu kepada orang beriman. Kalau ada hal-hal biasa yang terjadi di rumah Nabi, maka Nabi akan banyak menahan marah dan tidak memarahi kepada istrinya. Suatu hari ada orang datang membawa makanan ke rumah Nabi daripada istri Nabi yang lain. Kemudian budak yang bawa makanan itu dipukul tangannya oleh Siti Aisyah dan jatuhlah mangkok itu dan pecah karena Siti Aisyah cemburu. Nabi mengatakan, gharat ummukum, ibu kamu cemburu. Nabi ambil piring yang lain digantikan kepada kepada budak tadi. Nabi tidak marah. Tetapi ketika Siti Aisyah duduk dengan Nabi dan datang Siti Safiyah menziarahi Nabi, dan Siti Aisyah mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, hasbuka min Safiyah innaha kadza wa kadza. Wahai Rasulullah, Safiyah ini begini dan begitu. Maksudnya merendahkan Siti Safiyah karena bentuk tubuh badannya itu rendah, pendek, maka diperli atau diejek oleh Siti Aisyah. Nabi di sini marah dan mengatakan, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Kamu telah mengatakan satu perkataan yang kalau dicampur dengan air lautan akan berubah warna air lautan dengan kata-kata kamu itu. Marah Nabi, tapi marahnya sayang, tepat pada tempatnya. Dalam hal-hal biasa di rumah, Nabi masuk ke dalam rumah, ada makanan dimakan, tidak ada makanan Nabi tidak marah. Tapi kalau hukum hakam Allah dilanggar, di situ Nabi marah. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan marah pada tempatnya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman sifat orang-orang bertakwa,
Katanya wal afina 'anin nas, orang yang suka memaafkan orang lain. Jangan menyimpan dendam kepada orang selagi kita boleh untuk memaafkan kepada orang. Jangan memandang kepada kesalahan orang betapa besarnya salah orang itu, tapi pandanglah besarnya pemberian Allah kepada kamu kalau memaafkan kepada orang tersebut. Jangan memandang kepada kesalahan orang, fokus kepada kesalahannya, tapi fokus kepada maafnya, untuk memaafkan kepadanya, untuk mendapatkan maaf dari Allah, karena kita juga banyak salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah bertambah seseorang itu dengan memaafkan kepada orang lain, melainkan izzah, ditambahkan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang ketiga kepada orang yang bertakwa adalah memaafkan kepada orang lain. Yang keempat adalah wallahu yuhibbul muhsinin, suka berbuat ihsan kepada sesiapa saja. Yang kelima, ini yang saya maksudkan, alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Sifat orang bertakwa yang kelima adalah orang-orang yang melakukan dosa atau perbuatan keji, zalim pada dirinya sendiri, dzakarullah, ingat kepada Allah. Berbuat dosa, kalimat fahisyah dalam Quran itu menunjukkan dosa yang besar. Walladzina idza fa'alu fahishatan, melakukan dosa besar, bukan dosa kecil. Adzalamu anfusahum, atau dia zalim pada dirinya sendiri, dzakarullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada di antara kata ahli ma'rifah mengatakan, orang itu kalau ingin terhalang, ketika ingin melakukan dosa, ingatkan dirinya kepada Allah. Allah, sebut seperti itu. Karena dalam ayat ini diingatkan orang-orang yang melakukan dosa ataupun zalim kepada diri sendiri, ataupun ketika ingin melakukan dosa, ingat kepada Allah. Allah untuk menghalang dirinya daripada melakukan dosa tersebut. Tapi pada ayat ini menariknya adalah Allah Subhanahu wa taala mensifatkan orang yang bertakwa semuanya adalah orang yang bersedekah, yang menahan marah, memaafkan, berbuat ihsan. Yang terakhir itu, dan orang-orang yang melakukan dosa besar, zalim pada diri sendiri, ingat kepada Allah, boleh jadi orang bertakwa. Oleh sebab itu jangan memandang remeh kepada orang-orang melakukan dosa besar dengan menghukum kepada mereka. Mereka berpeluang menjadi orang bertakwa kalau mereka insaf. Oleh sebab yang demikian, pada ayat ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dia melakukan dosa. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah membuka pintu taubatnya di waktu malam, agar supaya orang yang berdosa di waktu siang bertaubat kepada Allah di waktu malam. Dan Allah membuka pintu taubatnya di waktu pagi dan siang, supaya orang berdosa di waktu malam bertaubat kepada Allah. yakni tidak menunggu untuk lama-lama melakukan dosa atau ditentukan waktu-waktu tertentu untuk bertaubat. 24 jam pintu Allah Subhanahu wa taala menunggu kepada mereka yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepadanya untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Momen kita hari ini adalah momen kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita menginginkan untuk menjadi orang yang bertakwa dengan kita menggunakan harta dengan betul, dan juga dan juga menahan marah, dan juga memaafkan, berbuat ihsan. Dan kalau kita termasuk orang-orang yang berbuat dosa, dan memang pun tak seorang pun daripada kita melainkan tergelincir melakukan dosa, emang kecil atau besar, ingat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, walam yusirru ala ma fa'alu, dan tidak dia meneruskan untuk melakukan dosa yang dia sudah memohon ampun dan bertaubat kepada Allah, tidak diteruskan, maka dia akan menjadi orang bertakwa dengan diampunkan oleh Allah dan akan diberikan surga seluas langit dan bumi seperti janji Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak mengingkari janjinya. Hadirin dan hadirat, ini fenomena rahmatnya Allah kepada hamba.
Yang perlu hamba ini menyikapinya dengan menerima anugerah Allah dengan tidak mengabaikan peluang tersebut untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lallahu, sesungguhnya Allah itu lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba kepada Allah lebih daripada gembiranya seseorang yang bermusafir lalu singgah di satu tempat dan dia sedang istirahat, onta yang membawa bekalan makanannya hilang. Ketika dia bangun dari tidurnya, mendapati ontanya tidak lagi ada di hadapannya, sementara dia di tengah-tengah padang pasir. Perlu kepada onta untuk dinaiki dan juga perlu kepada makanan untuk dia makan. Ketika melihat ontanya hilang, maka dia putus asa dan dia menyadari dirinya akan binasa. Dia terlelap tidur sekali lagi, kemudian dia bangun, didapati ontanya ada di hadapannya. Dia gembira sekali sehingga dia mengatakan, Allah, engkau adalah hamba aku adalah Tuhan engkau. Salah dia sebut, mau menyebutkan engkau adalah Tuhan aku adalah hamba engkau. Karena terlalu gembira, dia mengatakan, ya Allah, engkau adalah hamba aku Tuhan engkau. Kata Nabi Muhammad SAW, Allah itu lebih gembira daripada hamba tadi. Gembira dengan siapa? Dengan orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang paling banyak bertaubat itu adalah Nabi Muhammad SAW. Walaupun beliau tidak ada dosa, la dosa kecil wala dosa besar, wala dosa nampak, dosa tidak nampak, dosa sebelumnya dan dosa setelahnya tidak ada. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada Nabi petunjuk untuk dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kemuliaan seseorang itu makin terangkat dengan beristighfar dan bertaubat walaupun dia tidak berdosa. Apalagi yang berdosa. Kalau baginda bersabda, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya. Saya setiap hari bertaubat dan beristighfar 70 kali. Dalam riwayat yang lain 100 kali, kata Nabi SAW. Ingati senantiasa Allah dalam kita punya zikir kebiasaan keseharian, lebih-lebih lagi antum semua berada dalam majelis Ratib Al-Haddad. Ianya adalah mengingatkan bagaimana Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad selalu mengingati Allah dan beristighfar kepada Allah dalam ratibnya. Beliau mengatakan, wa in rumta an tahdha biqalbin munawwarin naqiyyin 'anil aghyari fa'kif 'ala adh-dhikri wa thabir 'alayhi fi adh-dhalami wa fi adh-dhiya'i wa fi kulli halin bil lisani wa bisirri. فإنك إن لازمته بتوجه بدا لك نور ليس كالشمس والبدر ولكنه نور من نور الله وارد أتى ذكره في سورة النور فاستقري. Kalau kamu mahu, ini resep Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad ketika menuliskan ratibnya dan juga memberikan penjelasan kenapa kita perlu baca ratib, kenapa kita perlu berzikir kepada Allah. Wa in rumta an tahdha biqalbin munawwarin, kalau kamu mahu hati kamu bercahaya, bersinar. Hati bersinar bukan karena lampu, tapi bersinar di sini bersih dengan cahaya ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'kif 'ala dzikri. Kalau kamu mahu hati kamu bercahaya, kalau kamu mahu jiwa kamu itu terang, kalau kamu mahu hati kamu bersih daripada noda-noda, fa'kif 'ala dzikri, biasakan kamu dalam keadaan berzikir. Lazimkanlah kamu dalam berzikir fi dhalam wa fi dhiya, malam dan juga siang. Baik itu dengan lisan atau dengan hati. Berzikir dengan hati menjadi keutamaan. Menggunakan lisan dalam berzikir, ibadahnya lisan itu adalah zikir. Tadi Habib Hadir mengatakan jaga mulut dengan menjaga dari hal-hal yang dilarang, menjaga mulut juga dengan menggunakannya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, kalimatani khafifatani 'ala lisani habibatani ila rahmani thaqilatani fil mizan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat
ringan di lisan, berat di timbangan, disenangi oleh yang maha pengasih, yaitu subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Berapa saat kita menggunakan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim? Tak sampai 1 menit. Itu beratnya di timbangan, berat sekali, kata Nabi SAW, daripada kita ini hari-hari ngomong tidak betul, daripada menggunakan lisan hal-hal yang tidak berfaedah. Alangkah baiknya kalau hari-hari pegang tasbih subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Timbangannya berat, disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, disenangi zikirnya dan orangnya yang berzikir. La an aqula subhanallahi wa bihamdihi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma talat alaihi syams. Kalau saya setiap hari mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, lebih saya senangi, kata Nabi, daripada apa saja yang kena sinaran matahari. Yakni kalau bumi ini dan seisinya dengan penuh harta benda terkena sinar matahari kita punya, dibandingkan dengan satu kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu kalimat lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Mana kita boleh dapat semua pemberian itu kalau bukan daripada Allah Subhanahu wa taala? Hanya kita ini punya hati tergantung kepada apa? Kita punya kiblat ini kepada siapa? Kalau kepada Allah dan Rasulnya akan mendahulukan itu zikir, tapi kalau kepada syaitan maka akan mendahulukan itu keduniaan. Dan kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, biasakan zikir itu pagi dan petang, pagi dan sore. Maksudnya istiqamah berzikir. Jangan Senin zikir, Selasa, Rabu tidak, Kamis zikir, Jumat, Sabtu tidak. Setiap hari kena berzikir. Baru kita akan nampak itu kesan daripada zikir. Fa innaka in lazamtahu bitawajjuhin. Kalau kamu betul-betul jaga itu zikir, badalaka nurun laisa kasyamsi wal badri, akan nampak cahaya dalam hati dan jiwa kamu, bukan cahaya matahari, bukan cahaya bulan, tapi cahaya apa? Walakinnahu nurun min nurillahi waridun, tapi itu cahaya yang Allah berikan kepada kamu, seperti mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal tersebut dalam Al-Qur'an. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu yang menyinari semua yang ada di langit dan juga ada di bumi, termasuk hati manusia, akan disinari oleh Allah dengan rahman dan juga ma'rifah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling banyak berzikir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan banyaknya berzikir dalam hati akan punya belas kasihan kepada semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak berzikir dalam hatinya akan punya sifat belas kasihan kepada orang-orang yang susah, yang miskin. Orang yang banyak berzikir kepada Allah akan mengambil perhatian kepada orang lain untuk dibantu kalau dia mampu untuk membantunya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam peperangan Khandaq, beliau menggali parit bersama dengan kaum muslimin. Didapati kaum muslimin, Ammar bin Yasir dan beberapa sahabat datang kepada Rasulullah dan mengangkat bajunya. Katanya, Rasulullah, tengok ini saya lapar nih. Baju didapati perutnya itu diikat dengan batu, diikat dengan kuat supaya tak kembang. Kalau kembang makin terasa lapar. Maka Nabi SAW mengatakan, mengangkat bajunya, ternyata ada 2 batu. Beliau pun juga lapar. Tak lama daripada itu, Jabir bin Abdullah ketika melihat Nabi mengikat perutnya dengan batu karena kelaparan, Jabir bin Abdullah pergi ke rumahnya dan beritahu kepada istrinya, wahai istriku, aku dapati Rasulullah dalam keadaan lapar. Ada makanan tidak di rumah? Ada, kata istrinya, kambing kecil yang boleh dihidangkan untuk 3 atau 4 orang sahaja. Kata Jabir bin Abdullah, aku sembelih kambing itu. Sembelih kambing itu, dipotong dagingnya, serahkan kepada istrinya untuk dimasak. Kata istrinya, beritahu kepada Rasulullah supaya memanggil 3-4 orang termasuk dengan baginda Rasulullah SAW. Jabir bin Abdullah kembali ke kawasan galian parit itu dan berbisik di telinganya Nabi, ya Rasulullah, di rumah saya ada makanan cukup dengan 3-4 orang. Pilih siapa saja yang kamu mahu untuk kamu undang ke rumah saya makan makanan tersebut, karena saya melihat kamu dalam keadaan lapar. Bukankah kau waktu itu peluang kesempatan pura-pura mau ke rumah dulu, mau ngelihat saya punya keluarga dulu? Nabi tidak begitu. Tidak mahu dirinya kenyang, yang lain lapar. Berbicara tentang solidaritas, berbicara tentang
Orang kalau gembira kita kena sama ikut gembira, dan kalau orang susah kita ikut susah. Kan itu hak persaudaraan antara orang beriman dengan orang beriman. Idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul a'dha' bis-sahri wal humma. Orang mukmin bersaudara dengan orang mukmin. Orang mukmin dengan orang mukmin umpama satu jasad. Kalau satu anggota badan sakit, seluruh badannya akan menjadi sakit juga. Baginda Rasulullah SAW ketika ditawari oleh Jabir bin Abdullah untuk datang ke rumahnya, makan makanan di rumahnya, daging dan juga makanan yang lain dihidangkan, beliau enggan untuk makan sendiri. Kata baginda Rasulullah, mudah-mudahan makanan yang kamu sediakan itu membawa berkat. Nabi panggil satu orang lagi, panggil semua orang-orang di Khandak, kasih tahu kepada mereka diundang sama Jabir bin Abdullah di rumahnya. Waktu itu 1000 orang lebih. Makanan cukup 3-4 orang, yang datang makan 1000 orang. Mana boleh ada itu? Baginda Rasulullah mengatakan kepada salah seorang, panggil semua yang ada di Khandak ini, bagi tahu diundang sama Jabir bin Abdullah. Dipanggil semua, Jabir bin Abdullah terkejut, macam mana mau menghidangkan 1000 orang dan semuanya lapar. Jabir bin Abdullah lari dulu pergi ke rumahnya, kasih tahu kepada istrinya, wahai istriku, Rasulullah panggil dan undang semua orang, dalam 1000 orang lebih. Kata istrinya, kamu beritahu kepada Rasulullah kalau makanan cukup untuk 3-4 orang. Katanya, aku sudah beritahu kepada Rasulullah. Kata istrinya mengatakan, kalau begitu kamu jangan khawatir, dia akan tahu sendiri macam mana akan handle ini makanan. 1000 orang datang ke rumah Jabir bin Abdullah, semuanya pada berebut mau masuk. Rumahnya Jabir pun kecil. Kata baginda Rasulullah, la tatadaghatu, kamu jangan berdesak-desakan, semuanya akan masuk, semuanya akan dapat makanan. Nabi masuk sendiri ke dapurnya Jabir bin Abdullah. Saat periuk atau tempat masak itu masih di atas api, dan Nabi sudah perintahkan kepada Jabir jangan diangkat itu periuk daripada api. Nabi sendiri bersama dengan Jabir, bersama dengan istrinya, mengambil daging, diletakkan di atas roti satu demi satu, dilayan sendiri oleh Nabi SAW. Semua sahabatnya dapat makan. Sampai semua selesai makan, kata baginda Rasulullah, siapa yang belum makan? Kata Jabir, saya dan kamu dan saya punya istri. Maka dituangkan oleh Nabi, diberikan kepada Jabir, kepada istrinya, dihantarkan sebagian kepada orang-orang di Madinah. Yang terakhir makan beliau SAW. Tidak mau enak sendiri, perhatian kepada bawahannya. Amanah yang dipikul oleh beliau itu, kalau lapar sama-sama lapar, kalau senang sama-sama senang. Tanggung jawab yang diberikan oleh Allah kepada beliau sebagai Nabi dan sebagai seorang yang memiliki amanah memimpin kepada anak buahnya, maka ditunaikan oleh beliau SAW. Demikian juga yang berlaku kepada beliau dengan keluarganya juga. Kalau kepada orang lain saja beliau memiliki sifat solidaritas, dengan keluarganya pun juga sama. Dalam keadaan beliau susah, tidak mahu senang sendiri, mau diundang oleh sesiapa saja makan, sementara di rumahnya lapar. Duduk dengan Siti Aisyah, ada jirannya Nabi sedang masak sup. Kemudian jiran Nabi itu panggil kepada Nabi untuk datang ke rumahnya untuk dihidangkan sup tadi. Nabi memberikan isyarat kepada jirannya itu untuk bawa istrinya Siti Aisyah. Kata jirannya mengatakan begini, ini jangan, tak mau, mungkin makanannya sedikit. Maka Nabi SAW yang dinyebut sendiri tidak mau datang untuk makan di situ kalau istrinya tidak diajak oleh beliau SAW. Kali yang kedua diundang lagi, lapar ini. Nabi mengatakan tidak, bagi isyarat dulu, ini boleh ikut tidak Siti Aisyah? Katanya jiran itu mengatakan begini, Nabi mengatakan begini juga, tak mau juga. Sampailah 3 kali, barulah si jiran itu menghangguk. Kedua-dua Nabi dan Siti Aisyah yakni bergegas menuju ke rumah jiran karena terlalu lapar. Hadirin dan hadirat, siapa di antara kita yang lapar sampai begitu? Siapa di antara kita yang hidup dalam rumahnya sampai tidak ada makan? Tidak ada. Ini adalah anugerah dan nikmat yang diberikan oleh Allah untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dalam keadaan susah, Nabi lebih susah. Kalau kita ada bermasalah, Nabi lebih berat permasalahannya. Contohi Nabi SAW di dalam akhlaknya dan juga teladannya, untuk kita dapat mengambil hikmah daripada perayaan Maulid Nabi SAW adalah sifat solidaritas. Kita punya saudara-saudara di Palestina susah hari ini.
Kalau kita tidak boleh berusaha semaksimal mungkin untuk meringankan beban mereka, hendaklah jangan kita lupa apa yang terjadi kepada mereka. Apa yang kita boleh lakukan sebagai sifat solidaritas dengan mereka, lakukan, walaupun dengan doa, walaupun dengan menghantarkan bantuan, walaupun dengan apapun yang kita boleh lakukan, supaya menjadi hakikat kepada kita seorang mukmin dengan orang mukmin yang lain. Umpama satu jasad, kalau satu anggota sakit, seluruh badan pun akan menjadi sakit. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita ingin kembali daripada majelis seperti ini dengan mempunyai hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahi tidak ada sebaik Allah dalam membantu segala kita punya keperluan. Tidak ada sebaik Allah yang boleh memberi segala kita punya kebutuhan. Tidak ada sebaik Allah yang mahu mendengar kita punya keluhan. Kita kalau mengeluh kepada manusia sekali dua, esok tutup pintu orang itu. Tapi kepada Allah Subhanahu wa taala didengar oleh Allah. Setiap malam dibuka pintunya untuk mendengar keluhannya daripada kita. Dalam Sahih Muslim dinyatakan kalau sudah masuk 1/3 terakhir malam, Allah itu panggil kepada hamba-hambanya. Ada di antara kamu yang meminta ampun kepada saya? Ada di antara kamu yang ada keperluan dan hajat kepada saya? Ada di antara kamu yang ada kebutuhan kepada saya? Ada di antara kamu yang mau berdoa untuk saya kabulkan? Diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita kalau tidak perlu kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebagai seorang muslim dan mumin, pertama yang kita lakukan bila kita berhadapan dengan masalah adalah berjumpa dengan Allah, salat 2 rakaat, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala permintaan akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebagai seorang mukmin dan muslim, maka hendaklah menyikapi segala apa yang berlaku tidak terlepas daripada hikmah kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang apa yang kita minta belum datang, bukan artinya tidak dikabulkan oleh Allah, tetapi ditunda oleh Allah, emang di dunia atau disimpan di akhirat. Demikian Allah Subhanahu wa taala akan memberi kepada hambanya yang terbaik sebaik-baik pemberian. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada hambanya, ud'uni astajib lakum. Minta kamu kepada saya kabulkan doa kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah bersabda, innallaha yastahyi minal abdi idza madda yadayhi an yaruddahuma sifra. Allah itu malu kalau ada hamba menadahkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala lalu kembali dengan tangan kosong. Mustahil Allah Subhanahu wa taala menghampakan permintaan hambanya kepadanya, sementara segala kekayaan hanya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu wal ghaniyyul hamid in yasha yudhibkum wa yati bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Wahai sekalian manusia, semua kamu itu adalah dalam keadaan fakir dan Allah Subhanahu wa taala yang kaya. Allah bila berkehendak boleh menghilangkan segala-galanya yang diciptakan oleh Allah dan menciptakan makhluk yang lainnya, dan itu tidak merubah akan keagungan dan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang doa seorang hamba yang berada dalam perut ikan di dasar lautan, didengar oleh Allah doanya dan diselamatkan oleh Allah, yaitu Nabi Yunus bin Matta atau Dhunnun. Karena doanya Nabi Yunus diselesaikan segala permasalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan senjata doa melangkahi segala kekuatan yang ada pada manusia. Di saat manusia lemah melakukan sesuatu, dengan doa Allah Subhanahu wa taala boleh melakukan segala apa yang diminta oleh manusia, karena Allah tidak tertakluk dengan undang-undang manusia. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di majelis yang penuh dengan barakah ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita maghfirahnya, dan Allah menganugerahkan kepada kita pengampunannya, dan Allah menggolongkan kita dalam golongan orang-orang al-muttaqin yang disediakan oleh Allah dengan syurga seluas langit dan bumi, yaitu mereka yang menjaga hartanya, menginfakkan hartanya, yang menjaga lidahnya, yang menahan marahnya, yang memaafkan dan berbuat ihsan kepada orang lain, dan juga yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perjalanan kita, ya Allah subhanallah, tadi difahamkan dari Palangkaraya datang, saya daripada Malaysia datang, ini Habib Haji daripada Pasuruan datang. Kira-kira saya datang ke sini untuk apa?
jauh-jauh terbang melangkahi berapa benua kita terbang ini semua. Belum pergi Balikpapan, pergi Surabaya, falhasil sampai pergi ke tempat pembuang hulu ini. Apa yang saya cari di sini kalau bukan rahmatnya Allah, maghfirahnya Allah, dan juga pengampunannya Allah Subhanahu wa taala yang datang daripada jauh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan perjalanannya kembali ke tempatnya dengan selamat, dengan membawa pahala majlis ini ya rabbal alamin. Yang datang daripada dekat diberikan pahala yang berlipat kali ganda dan istiqamah menghadiri majlis Ratib Al-Haddad ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan tak seorang pun daripada kita yang hadir di tempat ini melainkan dalam keadaan insaf dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah dalam kebaikan, istiqamah meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita menjadi umat yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti beliau bangga kepada umatnya, mudah-mudahan kita pun dianugerahkan oleh Allah bangga yang taat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti beliau dianugerahkan oleh Allah dengan kemuliaannya, kita menjadi semulia-mulia umat. Mudah-mudahan kita menghargai pemberian Allah menjadi semulia-mulia umat dengan kita bersyukur dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kepada beliau kepada kita sebagai umatnya untuk taat, mudah-mudahan Allah berikan bimbingan kepada kita istiqamah dalam ketaatan ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa menjadi harapan kepada beliau untuk melihat kepada umatnya yang tidak hidup di zamannya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kedua mata kita semua dapat melihat kepada beliau di dunia sebelum wafat, di barzakh dan juga di akhirat, dan memasuk syurga bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam ya arhamar rahimin. Ya Allah, sesungguhnya Nabi bersabda, kalau seorang hamba menedahkan tangan kepada engkau, engkau tidak akan kembalikan tangannya itu kosong. Ya Allah, dengan janji yang telah disebutkan tadi bahwasanya engkau akan penuhi setiap permintaan hamba yang meminta kepada engkau. Janganlah engkau hampakan permintaan kami, karena bukan sifatmu menghampakan sesiapa yang meminta kepada engkau ya rabbal alamin. Engkau yang suruh kami berdoa, engkau juga yang menjanjikan kabulnya doa. Ya Allah, kalau kami tidak layak untuk berdoa karena banyaknya dosa kami, sesungguhnya sifat pemurahmu lebih layak daripada kelayakan kami meminta kepada engkau ya rabbal alamin. Engkau adalah Tuhan yang kalau memberi tidak peduli sebanyak mana pemberian yang engkau akan berikan, karena kekayaanmu tidak memiliki batasan dan tidak akan habis, dan engkau memberi kepada orang yang layak. Engkau juga maha memberi kepada siapa yang tidak layak, karena sifat pemurahmu melayakkan segala pemberianmu ya rabbal alamin. Jadikanlah kami golongan orang-orang yang layak engkau untuk mendapat pemberianmu. Kalau kami tidak layak, engkau berhak juga untuk merubah kami menjadi orang yang layak, karena engkau Tuhan boleh berbuat segala-galanya tanpa ada siapa menghalang perbuatanmu ya rabbal alamin. Engkau adalah fa'al lima turid, engkau adalah maha kuasa untuk berbuat apa saja yang engkau inginkan, dan tak ada siapa yang boleh menghalang akan keinginanmu. Wahai yang maha berkehendak, wahai yang maha berkeinginan, jadikanlah kehendakmu dan keinginanmu terhadap kami yang terbaik ya rabbal alamin. Jadikan kami orang-orang yang kau pandang dengan ridha, jadikan kami orang-orang yang kau pandang dengan rahmah, jadikanlah kami orang-orang yang kau pandang dengan umur yang berkat sehingga husnul khatimah ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah pengampunan kepada kami semua. Yang hadir di sini ya Allah tentunya banyak dosa, yang berbicara lagi banyak dosanya ya rabbal alamin. Kami mohon kepada engkau ya Rabb, engkau menjanjikan pengampunan dalam majelis-majelis seperti ini. Engkau juga yang menyampaikan akan digantikan semua dosa, diampunkan dengan pahala. Ya Allah, berikanlah kepada kami pengampunanmu dan tunaikanlah janjimu untuk menggantikan semua dosa, diampunkan dengan pahala. Sesungguhnya engkau maha memberi dan engkau maha memenuhi kepada janjimu ya rabbal alamin. Ya Allah, umur yang ada kepada kami berkati ya Allah, berkati dengan kami istiqamah dalam kebaikan, dan engkau berkati umur kami dengan istiqamah meninggalkan kemaksiatan. Berkati keluarga kami ya rabbal alamin. Ya Allah, sayangilah pasangan kami ya rabbal alamin. Lindungilah anak-anak kami ya rabbal alamin. Jadikan mereka orang berbakti kepada orang tuanya. Jadikan orang tua pun mendidik kepada anak-anaknya ya rabbal alamin. Jadikanlah suami yang terbaik bagi istrinya. Jadikan istri pun istri yang soleh terbaik bagi suaminya, sehingga dengan demikian rumah tangga akan menjadi harmoni penuh dengan sakinah ya rabbal alamin. Jauhkanlah kami daripada permasalahan dan persengketaan. Ya Allah, banyak fitnah yang berlaku di luar yang mencabar dan
mengancam iman kami, akidah kami dan akhlak kami. Ya Allah, lindungilah kami daripada semua fitnah. Tidak ada yang mampu melindungi kami daripada segala fitnah kecuali perlindungan-Mu ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta biqaumin fitnatan faghbitna ghayra maftunina ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ya Allah, banyak permintaan kami. Yang kami sebut tadi hanya sebahagian daripada permintaan kami yang kami dapat ungkapkan dan ucapkan. Banyak lagi permintaan kami yang kami tak dapat ucapkan, mungkin belum terlintas dalam hati kami, tapi Engkau tahu apa isi hati kami pada permintaan ini, dan Engkau tahu apa yang akan kami minta di masa akan datang, karena tak ada siapa yang membatasi pengetahuan Engkau terhadap apa yang kami perlukan. Wahai yang mengetahui keperluan kami saat ini, yang kami ucap, yang kami simpan. Wahai yang maha mengetahui permintaan kami yang akan datang, yang kami tidak tahu, tapi Engkau mengetahui. Berilah ya Allah apa yang kami minta hari ini, apa yang simpan dalam hati, dan permintaan yang akan datang ya Rabbal Alamin. Inilah yang kami tahu tentang sifat pemurah-Mu. Inilah yang kami tahu sifat generasi yang ada pada Engkau. Inilah yang kami tahu tentang sifat Engkau maha memberi. Ya Jawad, Ya Wahhab, Ya Mu'ti, Ya Karim, Ya Mannan. Kami minta kepada Engkau dengan nama-nama-Mu yang baik dalam Asmaul Husna. Kami mohon kepada Engkau ya Rabbal Alamin, berkati semua yang hadir, penuhi segala permintaan mereka yang membawa kebaikan dunia dan juga akhirat. Ya Rabbal Alamin, Ya Rabbal Alamin, Ya Rabbal Alamin. Kalau kami minta kepada orang kaya pasti akan diberi, tapi kami minta kepada Engkau yang tak ada yang lebih kaya daripada Engkau ya Rabbal Alamin. Berikan kepada kami yang lebih daripada apa yang kami minta, yang terbaik bagi kami di dunia dan juga di akhirat. Berkati Ratib Al-Haddad, berkati semua yang hadir istiqamah dalam majlis Ratib Al-Haddad, berkati yang membimbing Ratib Al-Haddad Ustaz Umar dan juga mereka yang bersama dengan beliau, saudaranya juga membantu kepada beliau, dan semua ahli jamaah yang hadir ya Rabbal Alamin. Inilah permintaan kami ya Allah. Sebetulnya banyak kami nak minta, serok gembira meminta kepada Engkau, kami menikmati bermunajat dengan Engkau ya Rabbal Alamin. Akan tetapi inilah yang kami dapat ungkapkan. Berikan kepada kami ya Rabbal Alamin yang terbaik dunia akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.